zat itu nyata melalui sifatnya, dan sifat nyata melalui perbuatannya, yaitu af'alnya. Maka sempurnalah asma'nya sehingga diri itu bisa dipanggil diri A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah kenyataan daripada nur ilahi yang lalu sudah disampaikan juga, bahwa kalau awalnya kita ini berasal dari zat yang maha suci, tentu zat kita ini adalah suci dan sifatnya suci, af'alnya suci, tentunya dipanggil diri yang suci. Namun itu dulu, tidak sekarang. Nah, sekarang diri kita ini sudah tercemar, sudah rusak. Kita bukan lagi menjadi diri atau menjadi kenyataan daripada zat suci itu. Sifat kita itu sudah tercemar, sudah rusak, sudah kotor. Nah, dikarenakan sifatnya ini sudah tercemar, dikarenakan sifatnya ini, kezahirannya ini sudah rusak, sudah kotor, mengakibatkan perbuatannya itu jadi kotor, jadi rusak. Nah, ini menjadi kegagalan daripada diri yang tadinya awalnya dizahirkan sebagai khalifah di muka bumi, atau sebagai kezahiran yang berderajat tertinggi di antara kezahiran yang lain. Nah, ini yang dikatakan bahwa sesungguhnya aku zahirkan kamu dan aku uji kamu, mana di antara kalian yang takwa, mana di antara kalian yang taat. Nah, ini kita bawa ke permukaan. Apa sih maksud ku zahirkan kamu dan aku uji kamu agar ku tahu mana di antara kamu yang takwa. Simpelnya itu begini, mana di antara kamu ini yang merupakan kezahiran yang betul-betul mewakili daripada nurku, mana di antara kamu yang betul-betul manusia. Itu bahasa singkatnya, bahasa yang saklaknya. Kamu ini manusia atau bukan? Ketika kuzahirkan kamu ke alam dunia ini, kamu ini menjadi manusia apa enggak? Nah, ini yang akan dituntut daripada hukum, yaitu hukum dari alam atau hukum dari nur Tuhan itu. Apakah kita nanti ini menjadi manusia yang gagal atau menjadi manusia yang berhasil? Nah, disinilah kita di alam dunia ini diberi waktu, diberi masa yang ditentukan agar kita bisa melewatinya, menjadi diri yang binasakah atau menjadi diri yang selamat atau diri yang hidup selamanya. Nah, untuk itu diri sejati tegaskan lagi bahwa kita belajar ini bukan mempersiapkan untuk mati. Kita ini belajar untuk mempersiapkan hidup, menghidupkan kembali diri kita yang sudah mati, dan bagaimana hidup yang tadinya hidup sekarang hidup dan nanti hidup selamanya.
Jadi kita ini belajar dalam rangka mengembalikan kebersihan, kesucian, kesempurnaan diri ini adalah dalam rangka menghidupkan diri kita utuh standarnya diri manusia yang ihsan, diri yang insan yang ihsan, agar mencapai keabadian. Alam keabadian itulah yang dikatakan alam akhirat. Apabila mendapatkan keabadian, yang mendapatkan akhirat. Nah, orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan keabadian itulah yang dikatakan orang-orang yang masuk surga. Tentunya kalau untuk menjadi diri yang selamat, menjadi diri yang sebenar-benar diri, menjadi diri yang ditugaskan ke muka bumi ini sebagai diri yang sempurna, diri yang beraf'al sempurna, yang melakukan perbuatan sempurna. Nah, tentunya ada standarnya. Nah, inilah yang dibawa oleh para nabi, oleh rasul, yang sekarang diteruskan oleh guru yang membimbing, yang mengajari kita semua bahwa ada standarnya diri manusia itu. Nah, kalau dia manusia, tentunya dari segi kehidupan, dari segi hidup dan kehidupannya itu berbeda, tidaklah sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, apabila dia sama, maka derajatnya sama. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia, tentunya kita belajar bagaimana agar supaya kita mempunyai standar khusus, mempunyai level khusus. Nah, sehingga diri kita ini betul-betul berada pada level tertinggi, pada derajat tertinggi. Nah, itu yang memang awalnya diberikan, dizahirkan ke muka bumi ini sebagai diri yang berderajat tinggi, yang dikatakan pemimpin dari semua kezahiran, khalifatullah atau wakilnya Allah, wakil daripada kezahiran yang ada di alam semesta ini. Nah, tadi Diri Sejati sudah menyinggung bahwa rusaknya diri kita itu yaitu bermula dari rusaknya sifat, dari rusaknya kezahiran. Nah, sehingga tidak sama lagi antara zat dan sifat. Nah, kenapa bisa sifat pada kezahiran dan kenyataan diri itu rusak? Nah, itulah yang dikatakan bahwa dihadirkan potensi negatif pada diri kita yang dibahasakan iblis sebagai penggoda manusia, yang wujud kepada batiniah yaitu nafsu, yang nyata kepada lahiriah yaitu perbuatan buruk atau perbuatan setan. Nah, ini adalah bentuk atau yang merusak daripada diri kita ini. Nah, untuk itu, dikarenakan adanya itu, karena kita tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana menjaga, merawat diri yang sudah dizahirkan secara sempurna ini, sehingga kita masuk kepada diri yang rusak. Nah, dikarenakan sudah rusak inilah harus dikembalikan. Yang rusak itu dibenarin lagi, yang rusak itu dibetulkan lagi, sehingga kembali dia kepada diri yang awal. Sehingga dulu, sekarang, dan nanti itu harus sama hal keadaan dirinya. Tidak boleh dia berbeda. Kalau dulunya putih, sekarang harus putih, dan nantinya juga harus putih. Kalau dulu dia bersih, sekarang bersih, besoknya juga harus bersih. Nah, ini yang dikatakan kembali kepada diri yang
sempurna, kembali lagi kepada diri yang bersih, suci, sempurna. Karena awalnya bersih, suci, sempurna, harus dikembalikan lagi. Nah, inilah bentuk diri yang selamat. Kalau tidak dikembalikan sifat yang kotor ini kepada sifat yang bersih, maka di situ awal kebinasaan daripada diri kita, sehingga tidak nyata zat suci itu dan tidak nyata perbuatan suci itu. Nah, inilah standarnya manusia. Kalau dia zatnya suci, sifatnya suci, perbuatannya harus suci. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Nah, inilah kita masuk kepada apa standarnya kita ini sebagai manusia. Kalau standarnya manusia itu, kalau kita merujuk kepada pelajaran agama, yaitu kita harus mengikuti jejak atau tapak tilas atau keilmuan yang diterima oleh baginda Nabi, yaitu sidik, tablik, amanah, fatonah. Bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang benar, bagaimana senantiasa kita menjadi orang yang menyampaikan, yang mengabarkan suatu ilmu, dan bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya, bagaimana kita orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu menjadi orang bijaksana. Nah, ini tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak menjadi manusia, karena itu letaknya itu pada diri manusia. Nah, mana diri manusia itu? Yaitu diri yang senantiasa bersih, suci, sempurna. Itulah diri manusia. Nah, untuk itu kita kaji lagi. Nah, kenapa diri kita ini rusak? Nah, berawal dari semenjak kita bayi, kita tidak masuk pada standarisasi diri manusia. Inilah suatu kecerobohan, suatu kebodohan, sehingga kita masuk kepada kehidupan carut marut, kehidupan yang palsu, kehidupan yang tidak berilmu. Untuk itu, karena kita sudah diberikan akal untuk berpikir, akal untuk menelaah, mencari siapa dan apa diri kita ini. Nah, sehingga kita kembali daripada kebaikan, kembali kita kepada esensi diri kita yang tadinya kita sudah jauh meninggalkannya. Nah, di penghujung edisi ini Diri Sejati sampaikan bahwa jika kita ingin mengembalikan zat suci itu, sifat suci itu, afal suci itu, maka mulailah memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh jasad jasmani diri kita. Karena yang merusak selama ini itu adalah apa-apa yang masuk ke dalam diri kita, yang masuk melalui mulut kita, makanan dan minuman. Itulah penyebab yang merusak. Karena kenapa? Karena yang kita masukkan itu bukanlah makanan manusia, bukan standar makanannya manusia. Nah, untuk itu kembalilah kepada standar makanan manusia. Nah, ini baru menyangkut mulut saja, karena edisi yang lalu juga sudah Diri Sejati singgung juga bahwa hendaklah engkau memperhatikan apa-apa yang engkau makan. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Bermakna
Siapa-siapa yang tidak memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia masuk ke dalam jasadnya, bermakna dia bukanlah manusia yang sebenar-benar manusia. Nah, untuk itu pastinya diri saudara-saudaraku semua sudah pasti merasakan, jujur pasti sudah merasakan tidak adanya ketenangan di dalam batiniahnya, tidak ada ketenangan di dalam pikirannya, dan jasadnya sudah sakit-sakitan, rusak. Nah, inilah karena dibentuknya daripada zat yang tidak bersih, zat yang tidak suci. Nah, karena dia dibentuk dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang kotor. Nah, untuk itu mulailah pelan-pelan perhatikan makanan kita, tentang kebersihannya, tentang kehalalannya, keberkahannya. Nah, untuk membentuk kembali sel-sel daripada tubuh kita, karena sel manusia itu berganti per 28 hari sekali. Nah, kita buang itu darah-darah yang kotor, kita buang air-air yang kotor, sehingga terbentuk darah yang bersih kembali, air yang bersih kembali, daging yang bersih kembali, urat-urat yang bersih kembali, tulang-tulang yang bersih kembali, sehingga terbentuklah nanti diri yang bersih, suci, sempurna. Barulah wadah itu menjadi kuat. Disitulah nanti akan bertempat yang dikatakan diri sejati itu. Nah, dikarenakan ini durasinya sudah panjang, nah kalau panjang-panjang nanti bosan mendengarkannya. Nah, untuk edisi ini diri sejati cukupkan dulu, nanti akan diri sejati sambung terus di edisi berikutnya. Jangan lupa di share, di like, di komen, supaya akun ini aktif gitu. Jadi perhatikan makannya, perhatikan makanan dan minumnya. Nah, hidup mati, kenapa kita itu hidup dan mati? Kenapa kita itu susah dan senang? Kenapa kadang susah, kadang senang, kadang mudah rezekinya, kadang tidak, kadang musibah mulu? Nah, dikarenakan itu, karena yang dikatakan oleh firman Allah itu, janganlah engkau begitu, sesungguhnya manusia itu tidak menaati apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, apa yang diperintahkan kepada manusia itu? Hendaklah manusia itu memperhatikan apa-apa yang dia makan. Tertulis di surat Abasa ayat 23 dan surat Abasa ayat 24. Nah, untuk itu bergembiralah kita, bersemangatlah kita, agar kita kembali kepada kesejatian diri kita. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.